Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku semuanya, khususnya kalian kelas 5 SD Islam Al-Madinah Semarang. Di sini kembali lagi bersama Pak Rian di channel pembelajaran komputer. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dibuka buku paket kalian di halaman 31. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatur dokumen. Caranya bagaimana bisa kalian simak di tampilan video layar kalian. Seperti biasa dibuka dulu Microsoft Word-nya. Setelah itu, perhatikan sebelum kita memulai, dicek dulu apakah atasnya sini sudah ada penggarisnya atau belum. Kalau misalkan di sini belum muncul di anak-anakku semuanya, kalian ke tab view. Sini kalian klik tab view. Kemudian di bagian role-nya ini kalian centang. Kalau ini Pak Rian hilangkan, role-nya akan hilang. Nah, di sini kalian centang untuk memunculkan role atau penggarisnya sebelah kanan atau sebelah kiri sama atasnya. Lalu yang kedua, kita akan belajar untuk mengatur format dokumen. Kalian ke bagian menu layout. Nah, sebelum kalian memulai mengetik suatu pekerjaan, pastikan dulu kertas ukurannya. Di sini di bagian tab layout, di bagian page setup, di sini ada beberapa icon dari margin, orientation, size, dan kolom. Kita akan belajar ini tiga ini. Di buku paket kalian itu sudah dijelaskan. Yang pertama kita akan mengatur ukuran kertasnya dulu. Di mana ukuran kertas itu termasuk di bagian size. Kalian klik size. Nah, di klik size ini akan muncul beberapa tampilan kertasnya. Ukuran kertasnya dari A4 sampai ke yang amplop. Seperti ini ya, ada yang letter, legal dan segala macamnya. Lalu kalian pilih yang more paper size-nya. Nah, perhatikan di sini yang Pak Rian akan jelaskan. Kalau misalkan di sini di weight sama height-nya tanda petik, itu berarti masih ke inci. Cara menggantinya atau cara mengubahnya ini di cancel dulu. Kalian ubah dulu ke bagian file, lalu ke bagian option. Di bagian option itu kalian pilih yang bagian advance. Nah, di scroll ke bawah atau arahkan mouse kalian ke bawah. Di bagian display cari bagian display. Nah, ini di bagian displaynya kalian cari yang show measure in unit of. Di sini kan masih inch. Kalian klik saja panahnya lalu ubah ke centimeter. Nah, lalu kalian oke. Secara otomatis nanti di bagian size-nya ini sudah muncul centimeter bukan tanda petik lagi. Lanjut ke more paper size. Di more paper size ada 3 tab, ada margin, paper, dan layout. Untuk yang pertama untuk kertasnya di bagian paper, di sini untuk ukurannya di paper size kalian pilih saja. Kalau Pak Rian akan coba ke legal. Nah, ini akan berubah previewnya di sini. Kalau Pak Rian ubah ke bagian letter akan lebih besar. Ini akan Pak Rian coba di legal. Di sini first page sama outer page-nya kalian default saja, lalu klik OK. Nah, di sini akan terlihat ukuran memulai kertasnya di seperti ini. Kalau Pak Rian ubah ke bagian A4, nah akan kecil lagi. Nah, kita ke legal seperti itu. Ini untuk mengatur ukuran kertas atau memilih ukuran kertasnya kalian mau apa, A4, F4, legal, letter, atau seterusnya. Di bagian page setup, size. Lalu untuk orientationnya itu untuk mengubah formasi kertasnya atau format kertasnya dari yang habis portrait ke landscape. Kita klik saja di orientation. Nah, kalau portrait itu tampilannya ke bawah seperti ini. Seperti kalian kertas biasa atau di buku kalian. Nah, kalau ubah ke landscape akan seperti buku gambar ya. Tahu ya posisinya. Kalau seperti ini biasanya kita sering digunakan untuk
membuat sertifikat atau poster yang ukurannya besar di landscape atau tabel yang banyak. Kalau potret biasanya untuk mengetik proposal dan segala macamnya itu menggunakan potret. Nah, di sini paham ya, untuk aktifnya, kalau dia aktif pastikan ada tanda seperti ini. Menyala ikonnya. Landscape juga akan menyala. Jadi salah satunya akan mati. Nah, selanjutnya ke margin. Di sini bisa anak-anakku lihat. Untuk margin, klik margin ada beberapa pilihan. Fungsi margin itu untuk mengatur kanan, kiri, atas bawahnya, batas kanan, kiri, atas bawahnya. Di sini ada yang abu-abu dan putih, sini juga sama. Nah, inilah marginnya. Ya, ini ada marginnya kalau kalian klik. Sini juga sama. Nah, itu margin. Coba kita klik margin, pilih yang ini ya, narrow. Nah, dia secara otomatis juga akan bergeser. Nah, kalau kurang jelas pada lebarkan. Nah, di sini ya. Di sini narrownya seperti ini dan ini juga di sini. Kita akan ubah ke yang normal. Nah, otomatis dia akan bergeser. Untuk custom, kita akan mengubah sendiri semau kita bagaimana customnya. Nah, di sini ada margin. Kalau misalkan di sini kalian ubah ke 1 cm, berarti top itu kan atas. Itu juga akan sama 1 cm. Left-nya juga sama 1 cm. Bottom atau bawah 1 juga 1 cm, right-nya 1 cm. Nanti dilihat perbedaannya, kita klik OK. Nah, di rule-nya dia akan berjarak 1 meter. Marginnya ini akan berjarak 1 meter atas. Nah, 1 meter topnya. Di bawah juga sama 1 cm. Di sini juga 1 cm. Jadi semuanya berjarak 1 cm. Kita ubah lagi custom. Mau Pak Ran coba ke 4 cm, bawahnya juga 4. Nah, ini akan berubah di sini. Ya. Nah, di sini tampilannya berubah ya. Kita klik OK. Nah, dia juga berada di 4 cm. Seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi kalau kalian mengetik, dia akan berada di sini. Ya, seperti itu. Jadi sebelum kalian memulai, pastikan dulu pilih kertas ukurannya, size-nya itu apa dulu sebelum kalian memulai mengetik. Lalu ini orientation-nya mau landscape atau portrait. Dan yang terakhir marginnya. Ukurannya marginnya mau yang normal atau kalian custom sendiri. Kalau kalian custom sendiri berarti ingin kalian. Kalau misalkan ukuran kertasnya kalian masih sisa, bisa dipepetkan seperti itu. Ini pada normal kan, dia akan kembali lagi. Jelas ya sampai sini ya. Nah, mungkin hari ini kita cukup pelajaran untuk mengatur dokumen. Di bagian kertasnya ada 3 tadi, margin, orientation, sama size-nya. Diingat-ingat kalau size itu untuk mengatur ukuran kertasnya. Kalau orientation itu untuk mengatur posisi kertasnya, mau berawal potret atau landscape. Margin itu untuk mengatur batas kertas, mau kanan, kiri, atas, bawah, itu batasnya kalian bisa atur. Bedakan antara size dan margin. Kalau size ukuran kertas, kalau margin untuk mengatur batas kertas. Seperti itu ya. Mungkin dari Pak Rian cukup sekian. Tugasnya hari ini tidak ada. Cukup kalian komentan saja apa perbedaan antara margin dan size, dan sebutkan dari 3 fungsi yang kalian pelajari itu tadi. Ada size, orientation, dan margin. Ada 2 ya tugasnya. Tugas pertama, perbedaan size dan margin. Yang kedua, sebutkan
jelaskan fungsi dari size, orientation, dan margin. Nah, jadi tugasnya hari ini ada ini, kalian tuliskan di kolom komentar. Tulis pada kolom komentar. Beri identitas diri. Seperti itu. Jadi tugasnya langsung saja, tidak ada tugas praktek, tapi kalian dari yang sudah kalian pelajari diingat-ingat, lalu tuliskan di kolom komentar dua saja perbedaan size dan margin, dan jelaskan fungsi dari size, margin, dan orientation. Nah, dari Pak Ran cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, Pak Ran mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.